Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana, berasal dari Universitas Muhammadiyah Semarang dengan NIM 15162450290, akan menyampaikan materi tentang zat dan perubahannya asal instansi dari SMK Bina Insan Mandiri Kota Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tampaknya di sini banyak sekali yang tidak hadir ya. Nah, sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dipimpin oleh Azizah. Silahkan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Nah, pada materi hari ini, Ibu akan menyampaikan tentang zat dan perubahannya. Kalian tahu mentega? Tahu. Bentuk awalnya seperti apa? Padat. Ketika dipanaskan akan apa? Mencair. Lilin, bentuk awalnya seperti apa? Padat. Ketika dia dipanaskan akan berubah menjadi meleleh. Es batu. Es batu bentuk awalnya apa? Padat. Ketika berada di suhu ruang, maka bentuk akhirnya menjadi cair. Nasi ketika dibiarkan di ruangan terbuka, nanti lama-kelamaan akan menjadi apa? Basi. Sama juga buah. Buah ketika dibiarkan di ruangan terbuka, lama-kelamaan akan menjadi busuk. Pernah membakar kertas? Pernah. Itu berubah menjadi apa? Abu. Nah, dari beberapa contoh yang sudah Ibu sebutkan tadi, mana yang termasuk perubahan kimia dan mana yang termasuk ke dalam perubahan fisika? Ada yang bisa menjawabnya? Ada tidak? Tidak ada? Nanti akan dibahas pada materi hari ini ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri itu ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu memahami apa itu zat dan perubahannya. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan wujud zat dalam suatu peristiwa. Yang ketiga, peserta didik mampu memberikan contoh penerapan perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis perbedaan perubahan fisika dan kimia pada suatu peristiwa. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Agar kita lebih semangat lagi belajarnya, mari kita ice breaking. Ice breakingnya itu seperti apa? Ada tepuk dang ding dung namanya. Sudah tahu belum? Belum. Akan Ibu contohkan ya. Kalian dengarkan secara seksama nih. Tepuk dang ding dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se aha aha mang. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Bisa dipahami tidak? Bisa. Sudah bisa dilakukan tidak? Bisa ya. Oke, kita lakukan bareng-bareng. Tepuk dang ding dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se aha aha mang. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Untuk kegiatan pertama, Ibu akan membagikan asesmen diagnostik. Apa itu asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik itu tujuannya agar Ibu mengetahui kemampuan kalian itu sampai di mana, kemampuan awal kalian tentang materi zat dan perubahannya itu sampai di mana. Nah, nanti kalau kalian sudah mengisi asesmen yang sudah Ibu bagikan, nanti akan Ibu nilai. Nah, dari nilai tersebut Ibu akan mengetahui, misalkan ada yang dimana ranahnya itu nilainya cukup, terus ada yang sedang, ada yang sangat baik.
Nanti itu akan dibagi ke dalam kelompok, 3 kelompok. Tadi cukup, sedang, dan sangat baik. Di sini ada soalnya yaitu 3 soal dan ada beberapa kolom yang harus kalian isi. Bisa dipahami? Bisa. Nah, Ibu juga tampilkan tentang asesmen diagnostik. Silahkan diisi. Diisinya itu jangan mencontek ke teman, jangan melihat internet. Jadi semampu kalian saja. Oke? Kalau tidak paham boleh nanya ke Ibu, jangan ke teman sejawat. Sudah? Sudah. Ibu ambil ya. Mana lagi yang sudah? Oke. Nih. Sudah semua ini? Sudah? Sudah semua ya berarti. Nah, di sini Ibu akan menilai hasil kerja kalian. Kasih Ibu waktu 5 menit, nanti setelah itu Ibu akan mengumumkan kelompoknya. Silahkan kalian boleh berdiskusi, asal jangan keras-keras ya. Sudah Ibu dapatkan. Untuk kelompok 1 ada Lintang, Haura, terus Puspita, Nina, Siti Anissa, Hafina, Fani, dan Sakinah. Dinda, satu lagi Dinda. Silahkan bergabung dengan kelompoknya yang sudah Ibu sebutkan tadi. Silahkan, sudah. Untuk kelompok 2, didengarkan ya. Ada Husnul, terus Lutfi, Novi, Aura, Maya, dan Setia. Satu lagi Sakinah, Amelia. Oh ya, ada lagi Kiran Zahra Fatmawati masuk ke kelompok 2 ya. Silahkan Mas bergabung dengan kelompok yang sudah Ibu sebutkan, yaitu menempati ruang dan memiliki masa. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya ketika kalian meniup balon. Ada yang nggak pernah niup balon belum? Tidak. Tidak, berarti di sini pernah meniup balon ya. Dan tahu balon? Tahu. Wujudnya apa? Bentuknya? Bulat. Nih, contoh dalam kehidupan sehari-harinya saat kalian meniup balon, maka udara akan menempati ruang di dalam balon dan memiliki massa atau berat. Nah, pernahkah kalian melihat ibu di rumah membuat karamel dengan menggoreng gula? Kira-kira apa yang terjadi? Pernah nggak ibu kalian atau tante atau kakak atau saudara lagi masak gula? Kalian pernah lihat belum? Pernah. Kira-kira apa yang terjadi dari gula tersebut? Mencair dan nanti berubah warna. Dari gula itu warnanya apa? Putih ya, gula pasir. Ketika dipanaskan itu akan berubah warna menjadi krem dan ada bau gosongnya. Itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalian bisa melihat adanya perubahan pada bentuk gula, bukan? Nah benar, tadi yang awalnya bentuknya padat ketika dipanaskan akan menjadi hitam kecoklatan dan molekul glukosa berubah menjadi karbon dioksida dan uap air. Uapnya itu nanti akan menguap. Nah, perubahan yang dimaksud bisa dikategorikan menjadi 2, yaitu perubahan fisika pada tampilan gula dan perubahan kimia pada molekulnya. Dari yang awalnya molekul gula itu C6H12O6 glukosa
akan diurai menjadi CO2 dan juga H2O. Tuh. Jadi di dalam proses pemasakan gula itu terdapat perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau perubahan fisikanya itu diwujud dari yang awalnya padat menjadi cair, kalau perubahan kimianya itu ada di molekulnya atau di senyawanya. Sampai di sini paham? Paham ya? Kira-kira gula rasanya apa? Manis. Manisan siapa sama ibu? Manisan ibu ya? Nah, apa sih sebenarnya perubahan fisika dan kimia? Ayo kita pelajarin lebih lanjut ya. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika sendiri adalah perubahan suatu zat yang tidak disertai dengan pembentukan zat baru. Contohnya ada, nih ada contohnya. Secara fisik, gula berubah dari yang awal bentuknya itu padat ketika dipanaskan menjadi padat menjadi bentuk yang terlarut dalam air. Tetapi sifat gulanya itu masih ada, yaitu manis. Pernah nemuin gula pedes nggak? Nggak pedes ya. Dan disebut dengan larutan gula. Mana yang disebut pelarut dan mana yang disebut zat terlarut? Masih ingat nggak? Masih. Zat pelarutnya apa di sini? Air. Zat terlarutnya adalah gula. Di sini gula larut dalam air sehingga disebut dengan larutan gula. Kita ke perubahan fisika dulu. Merebus air yang menyebabkan perubahan dari zat cair menjadi gas biasa kita kenal dengan istilah menguap. Menguap nih tadi sudah disebutkan? Sudah disebutkan ya. Contohnya itu ada menguap, terus saat menyemprotkan pengharum ruangan terjadi perubahan dari yang zat cair menjadi gas yang tersebar ke udara. Ini ada contohnya itu sudah disebutkan pada saat perubahan zat yang 6 tadi, menguap, menyublim, mengembun, mengkristal. Oke, jadi kita lanjut. Nah, perubahan kimia. Makanan atau buah-buahan yang membusuk akan terjadi jika dibiarkan terlalu lama di udara terbuka. Gejala perubahannya adalah perubahan tampilan seperti warna dan tekstur bendanya dan muncul bau tidak sedap. Kalau misalkan buah busuk itu pasti baunya tidak sedap ya. Ini adalah contoh dari perubahan kimia. Lanjut. Oke, terima kasih. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan, ada yang ditanyakan tidak? Ada, silahkan. Apa yang menyebabkan benda padat bisa mencair? Apa yang menyebabkan benda padat bisa mencair? Good job. Namanya siapa? Fitri. Good job Fitri. Pertanyaannya berarti tidak ngantuk ya kalau ada yang ditanyain. Yang menyebabkan benda padat bisa mencair itu adalah karena terkena panas atau kalor. Tadi contohnya, ketika kalian memasukkan es di dalam freezer, terus dikeluarkan dan dibiarkan di ruang terbuka. Dari yang awal suhunya minus, terus dibiarkan di ruang terbuka yang suhunya meningkat. Nah, di situ menjadi es itu bisa menjadi cair karena ada peningkatan suhu. Sampai di sini paham Fitri? Paham. Ada lagi? Silahkan. Apa perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia? Wah, pada zat. Wah, ada yang bisa bantu jawab tidak? Perubahan fisika dan perubahan kimia pada zat. Oke, ada yang bisa jawab tidak? Perubahan fisika dan perubahan kimia pada zat. Tadi, kalau perubahan fisika itu tidak membentuk zat baru, sehingga yang awalnya komponennya seperti itu, maka akan seperti itu juga. Kayak contohnya es batu. Es batu mencair, kalau dibekukan lagi bisa menjadi es batu tidak? Bisa kan? Nah, itu adalah perubahan fisika. Perubahan kimianya ada yang bisa jawab tidak? Perubahan kimianya itu terbentuk zat baru. Contohnya sayuran membusuk.
Bisa lagi nggak kalau di kulkas jadi seger, bisa lagi nggak? Tidak bisa ya, karena sudah terbentuk zat baru dan menimbulkan bau tidak sedap. Oke, sampai di sini paham, Lintang? Paham? Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Nah, LKPD-nya itu sesuai dengan kelompok. Kelompok pertama, LKPD-nya tentang sifat zat, padat, cair, dan gas. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, tentang perubahan zat. Nanti diisi. Kelompok 3, tentang karakteristik perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, kalau misalkan kalian mengalami kesulitan, boleh tanyakan ke Ibu. Untuk kelompok 1, itu nanti ada praktikum sederhananya. Sudah siap bahan-bahannya? Sudah ya, silahkan dikerjakan. Kalau misalkan tidak ada yang dimengerti, boleh menanyakan ke Ibu. Untuk kelompok 2 juga silahkan dikerjakan LKPD-nya. Tadi tentang apa LKPD-nya kelompok 2? Perubahan wujud. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, perubahan wujud. Silahkan, kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan. Kelompok 3, ada yang ditanyakan tidak? Tidak ya? Kelompok 3 itu mendapatkan nilai yang paling besar di antara kelompok-kelompok yang lainnya. Jadi kalian harus benar-benar nih isinya. Ini yang susu menjadi masam dan susu diubah menjadi keju, apa bedanya Ibu? Beda. Kalau susu diubah menjadi keju kan dari, kalau susu jadi masam kira-kira bisa diubah jadi susu lagi nggak? Apa? Kalau nggak bisa kan? Nah, berarti masuknya ke dalam karena sudah berubah rasa dan baunya. Kelompok 1 silahkan dipraktekkan. Yuk, dituangkan airnya. Dituangkan sesuai dengan prosedur yang ada, dibaca ya nanti. Kelompok 2 gimana? Ada yang ditanyakan? Apa? Yang kopi digiling jadi bubuk kopi. Aku bisa dinamain kopi lagi nggak? Bisa kan? Apa ada yang ditanyakan tidak? Maya jangan ketawa juga. Gimana kelompok 1? Sudah? Awas kena buku, guys. Silakan. Harus rapi dulu. Nah, silakan diamati, dituangkan. Karena di sini adanya alatnya sederhana seperti ini, jadi tidak ada gelas ukur, maka menggunakan gelas biasa. Tapi insya Allah hasilnya relevan. Silahkan diamatin ya teman-temannya ya. Di sini Lintang yang mempraktekkan, teman-temannya yang mengamati. Sesuai dengan prosedur yang sudah Ibu kasih di LKPD. Di situ ada tahapan-tahapannya. Apa yang terjadi kira-kira perubahannya? Perubahannya airnya berkurang. Airnya berkurang. Terus
Karena Tumpah. Tumpah. Oh iya, betul. Sudah? Sudah diikat? Oke. Setelah diikat diapain? Ditekan, coba ditekan. Ditekan gini. Nah, apa yang terjadi? Berkurang. Berubah bentuk ya, dari yang awalnya bulat berubah menjadi sedikit pipih. Oke, sudah ya. Silakan ditulis hasilnya, tinggal kesimpulannya kalau sudah. Nah, dari masing-masing kelompok, apakah ada yang mengalami kesulitan dalam mengisi LKPD dari Ibu? Ada yang mengalami kesulitan tidak? Ada. Siapa? Kelompok 3. Apa? Yang keras Dijah? Kita masih bingung dengan perubahan, ciri-ciri perubahan fisika dan ciri-ciri perubahan kimia. Bingung ciri-cirinya? Iya. Ada yang bisa bantu jawab nggak ciri-ciri perubahan fisika dan ciri-ciri perubahan kimia? Tadi kalau fisika itu berarti tidak terbentuk zat baru. Kalau kimia itu terbentuknya zat baru. Ada yang mengalami kesulitan lagi tidak? Kelompok 1 ada? Oh, silakan. Contoh sifat gas itu apa saja sih salah satunya? Contoh sifat gas itu apa aja salah satunya? Ada yang bisa jawab tidak? Kelompok 2, 3. Oke, silakan dari good job Kiran. Silakan jawab Kiran. jawabannya menempati seluruh ruang. Menempati seluruh ruang, betul tidak? Tadi pertanyaannya apa? Ulangi. Contoh sifat gas itu apa aja sih salah satunya? Contoh sifat gas menempati seluruh ruang. Good job Kiran, jawabannya betul. Ada lagi yang mengalami kesulitan? Silahkan ditulis tadi jawaban yang sudah diberikan oleh Kiran. Ada lagi yang mengalami kesulitan? Husnul, apa kesulitannya? Misalnya, Husnul kan punya air, Punya air, lalu dipanaskan. kemudian dipanaskan, terus Wujud awalnya cair. wujud akhirnya apa ya? Wujud akhirnya apa? Di sini Husnul mengalami kesulitan. Dia itu memiliki air, kemudian dipanaskan. Wujud awal dari air itu cair. Ketika dipanaskan, wujud dari air itu berubah menjadi apa? Ada yang bisa jawab? Silahkan. Berarti yang maju ke depan itu salah. Ada Lutfiah, Syakinah, dan Setia. Tidak mau maju semua. Nggak mau maju. Orang batal. Iya. Nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi waalaikumsalam. Sudah luar biasa ya presentasi dari kelompok 3, cuman tadi contoh yang disebutkan itu salah. Kalian menanyakan ciri-ciri kimia, tapi yang dijawab adalah contoh, dan tadi ciri-ciri kimianya irreversible tah? Iya. Irreversible, kalian menyebutkannya es batu meleleh. Kalau kimia itu berarti contohnya bisa sayuran membusuk, cantik. Sayuran membusuk kan itu terbentuk zat baru. Nah, Ibu apresiasi kepada 3 kelompok yang sudah mengisi LKPD dengan baik, dengan teliti, terus sudah mempresentasikan, meskipun ada beberapa yang harus Ibu evaluasi.
baik dari intonasi pada saat kalian menyampaikan hasil dari identifikasi itu masih kurang sekali. Salah satu tadi contohnya ada Setia masih nunduk, ada yang suaranya masih kecil. Kalau kalian melakukan presentasi, Ibu kasih contoh nih, harus pandangannya ke audiens. Audiens itu kalian. Dan suara atau intonasinya itu harus jelas. Karena apa? Karena nanti bisa terserap oleh teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian suaranya kecil, kira-kira terdengar tidak? Tidak. Tidak ya? Tidak. Terus harus dalam kondisi yang benar-benar tidak ngantuk. Tadi Azizan mengantuk sepertinya. Yang ditanyakan ciri-ciri, yang dijawab contohnya, tapi tidak apa-apa. Semuanya sudah baik, sudah bagus. Ibu kasih, kalau bisa ada 5 jempol, 5 ya. Boleh minjem satu nggak? Satu jempolnya. Boleh minjem satu nggak? Boleh. Jempolnya siapa yang boleh dipinjemin? Diana. Diana, mana Diana? Diana ngantuk nggak? Enggak ya. Ibu kasih apresiasi sekali lagi untuk Bang. Nah, dari ketiga presentasi yang sudah presentasi kelompoknya aja nanti. Dari ketiga identifikasi masalah, ini ada kelompok 1 itu tentang sifat zat padat cair dan gas. Kelompok 2 mengamati perubahan zat. Kelompok 3 tentang menganalisis karakteristik perubahan fisika dan perubahan kimia. Dari ketiga LKPD ini, mana yang menurut kalian paling mudah dipahami? Nanti akan ditindaklanjuti nih identifikasi teman-teman. Mana yang paling mudah atau yang paling menyenangkan? Mana? Yang mana? Kelompok 1 tentang sifat zat padat cair dan gas. Oke, nanti kita akan bikin laporan ya untuk selanjutnya. Nah, nanti dari hasil laporannya itu akan diupload di sosial media atau di website SMK Bina Insan Mandiri pada pertemuan berikutnya ya. Nanti kita akan membuat laporan tadi tentang sifat zat padat cair dan gas berikut dengan praktikum sederhananya. Nanti praktikumnya jangan galon, air, kerikil jangan gitu aja, tapi nanti kita inovasi lagi terus dibikin menjadi laporan dan akan dilaporkan ke dalam website resmi SMK Bina Insan Mandiri. Nah, kita lanjut ke pertanyaan refleksi. Kelihatan nggak? Di sini ada 3 pertanyaan. Silahkan kalian tulis di kertas selembar, kemudian nggak usah gede-gede, kemudian dikasih ke ibu ya. Pertanyaannya ada, apakah manfaat, semuanya wajib isi karena ini untuk refleksi biar kita rileks. Apakah manfaat yang kalian dapat dari mempelajari topik perubahan zat? Terus pertanyaan kedua, pada saat pembelajaran topik ini saya belajar atau menemukan hal baru berupa. Dan pertanyaan terakhir, hal yang perlu saya lakukan untuk meningkatkan pemahaman saya pada topik ini adalah diisi ya. Ibu kasih waktu 7 menit untuk pertanyaan refleksi. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian mengisi kuisis yang sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp grup kelas. Silahkan diisi terlebih dahulu. Kebanyakan dari kalian ingin praktek secara langsung ya. Nanti kita akan lakukan pada pertemuan berikutnya. Oke, silahkan beres-beres tas terlebih dahulu, lalu kita berdoa bersama. Nah, silahkan. Jangan ada yang tertinggal, diperiksa lagi. Ya, beres-beres ya. Ya. Nah, sehabis pelajaran ibu nanti ada di berikutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tadi praktek dari zat
macam-macam zat. Terima kasih. Wassalamualaikum